Selamat malam teman-teman, Bu Hari. Selamat malam. Saya Kasri dari Fakultas Psikologi Reguler 2. Di sini saya bisnisnya, idenya adalah KS Beauty Event Organizer. Kemudian kelompoknya terdiri dari Muhammad Sahlan, Dikadik Dwiningsi, dan Noviana. Dasar dan tujuan usaha KS Beauty Event Organizer ini ada internal dan eksternal. Yang internal itu mengembangkan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif melalui larunan hobi dalam keindahan, belajar kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan hobi menjadi satu kesatuan usaha dengan target pasar semua kalangan dan kualitas tinggi, harga terjangkau. Membentuk pribadi yang komunikatif dan dapat membangun jaringan hubungan yang luas dan berdaya guna, membangun sikap disiplin dan teratur dalam kemampuan finansial dan etos kerja tim, pemberdayaan potensi SDM. Next, untuk yang eksternal, daya beli masyarakat dengan target marketing melalui online maupun offline yang dapat dengan mudah diakses sesuai permintaan customer. Segmentasi pasar untuk semua kalangan, permintaan pasar yang beragam mengenai usaha event organizer dan pemuasan pelanggan pada kualitas pelayanan dan jasa yang kami tawarkan. Kemudian persiapan dan produk adalah lokasi kantor, ya modalnya kisaran 6 juta per tahun, operasional dan lain-lain. Kita kantornya masih kecil aja, labelnya merek KS Beauty, pengurusan perizinan usaha CV atau PT, ya kemungkinan kita CV dulu. Peralatan untuk catering, sound system, make up, aksesoris, panggung, pernak-pernik, musik grup, dan lain-lain. Percetakan untuk undangan, souvenir, foto, video, kemudian ada untuk yang pemasaran, photoshoot, segala macam. Kemudian ada sertifikasi halal untuk catering dan contoh bentuk photoshootnya, model-model makanannya tuh kayak gimana. Kendaraan operasional, peralatan makeup, meja kursi, peralatan catering, pemotretan, dan lain-lain. Sasaran customernya adalah di area Jakarta Barat dan Tangerang untuk awalnya. Next, jenis event yang bisa kami sediakan adalah event-event pre-wed, wedding, meeting, gathering, birthday, anniversary, graduation, celebration, syukuran, arisan, reuni, dan event-event lainnya. Mulai dari yang kecil, sedang, sampai event besar, itu akan menjadi target kami. Kemudian untuk pricing, harga bisa paket atau non paket dan bisa satuan, custom dan juga bisa komplit. Paket simple mulai dari 7 juta, lengkapnya ini terdiri dari panggung, kemudian ada catering, ada hiburan, dan kayak souvenir gitu. Seperti itu kalau misalnya acara-acara untuk ulang tahun atau acara akad nikah saja, seperti itu. Custom mulai dari 1 juta per jasa. Artinya per jasa ini misalnya hanya ambil jasa riasnya aja atau jasa cateringnya aja atau panggungnya saja. Nah itu kita juga sediakan untuk custom per jasanya bisa. Harga komplitnya sesuai dengan tempat ya, terutama gedung, hotel, tempat lain. Kalau di rumah harganya bisa lebih terjangkau disesuaikan dengan budget acaranya. Kemudian customernya bisa mengadakan di tempat-tempat yang tadi itu, tergantung permintaan dan budgeting dari customernya. Baju, desain, aksesoris dapat disewakan dan juga bisa dibeli gitu. Ya, lanjut. Metode pemasarannya pakai sosmed ya, Instagram, FB, IG, ini sama aja sama Instagram ya, Telegram, blog, marketplace, kemudian majalah, TV, brosur, toko, lingkungan strategis, area perkantoran, perkampusan juga bisa, stand area perbelanjaan atau mall, kemudian booth stand pameran di event seminar atau pameran lain-lainnya, kemudian ikut program pelatihan dan seminar. Yang menjadi hambatan atau
Resiko dalam usaha ini adalah hambatan utama. Situasi saat ini adalah masih pandemi COVID-19 yang belum semuanya normal. Event-event belum diperbolehkan 100% show up gitu. Kemudian hambatan lainnya adalah proses keyakinan customer, ketersediaan peralatan dan kenaikan harga sewa gedung dan lain-lain, kompetitor yang bersaing dalam keunggulan produknya masing-masing, modal besar dan pengelolaan keuangan yang tak terduga, maksimalisasi tingkat pelayanan atau untuk kepuasan pelanggan. Nah, cara mencari solusi untuk seperti ini ya, ini terapkan protokol COVID, kemudian minim publikasi untuk sementara waktu, perizinan event dan pemasaran online, kemudian promosi dari orang terdekat dulu, menyiapkan program promosi dan merchandiser, artinya ada program diskon dan ada souvenir atau apa gitu, peningkatan mutu pelayanan dan kualitas jasa. Jadi kita tuh maunya motonya itu adalah kepuasan pelanggan merupakan amanah. Kepuasan pelanggan adalah amanah dan amanah kami gitu. Kemudian peningkatan mutu pelayanan, kualitas jasa, persaingan harga, jadi kita lebih terjangkau. Kompetitornya adalah antara lain di Jakarta Barat itu ada Arka Media Event Organizer, Vipo Indo Entertainment Wedding and Event Organizer, Upgrade atau INC Event Organizer, dan Neromax Event Organizer. Ini beberapa yang bisa dibilang sekelas gitu ya. Kemudian keunggulan kompetitor dibandingkan dengan produk kami, sewa lighting yang beragam. Jadi kompetitor itu punya beragam lightingnya. Kemudian sewa panggung yang besar yang belum tersedia di kami. Jadi kami ekspektasinya itu panggungnya yang masih sekitaran 300 ke bawah gitu, belum sampai yang sebesar itu. Terus harganya cukup terjangkau dan berpengalaman memiliki website sendiri, sedangkan kami belum punya website ya. Kalau di kita yang menjadi keunggulan adalah bersedia melayani salah satu jasa saja. Jadi bisa ambil dari salah satu seperti tadi dasarnya ya. Kemudian pelayanan untuk berbagai event yang sederhana sampai acara besar nantinya gitu. Terus promosi yang menarik bagi customer yang itu tadi, ada free merchandiser, ada program free kue ulang tahun, free kue anniversary dan lain-lain seperti itu. Nah, strategi usahanya adalah pematangan ide, kemudian pemilihan teamwork sesuai dengan bagian, kemudian strategi pemasaran dari mulut ke mulut, online baru on the spot, kemudian modal yang disesuaikan dengan jenis event yang akan disanggupi, dikelola dulu, nanti dikembangkan kembali. Kemudian melayani event kecil dulu, hasil maksimal promosi, baru bergerak ke event-event yang lebih besar. Pengelolaan manajemen modal dan SDM yang baik dan benar. PIC-nya adalah ketua kelompok saya sendiri, Kasri. Kemudian PIC produksi ada teman saya Nika Dekwiningsih, konsumsi aksesoris baju fitting dan lain-lain. Kemudian pelayanan, pemasaran, dan semua keluhan dari customer, survei lokasi, persiapan dokumentasi dan lain-lain itu di PIC pemasaran yang diampu oleh Nopiana, itu saudara saya. Kemudian yang sumber daya adalah M Sahlan, itu suami saya sendiri. Pengaturan panggung, desain, tata ruangan, hiburan, lighting, sound system, transport, tim, dan vendor-vendor lainnya itu urusan dia. Kemudian keuangan dengan saya juga, ada proposal, dealing harga, pembayaran DP, pelunasan, gajian karyawan, kemudian sarana prasarana, kompensasi jika ada komplain customer. Oke, bahan baku dan alat bantunya, sound system, sarana transportasi, penyewaan, pembuatan tenda dan perlengkapan, peralatan dokumentasi, makeup, catering, lighting, panggung, baju, brosur, banner, spanduk, kartu nama dalam promosi dan sebagainya. Kemudian kalau bahan baku karena kita di bidang jasa, jadi lebih fokus pada peralatan dan perlengkapan, hanya untuk catering mungkin yang ada bahan bakunya. Nah, kemudian mitra usaha kita ada jasa hiburan, yaitu dangdut, rebana atau apa sesuai dengan permintaan customer. Kewajibannya adalah menyediakan panggung,
menyediakan panggung dan peralatan serta personil dalam hiburan. Kemudian penyedia jasa catering dan sewa tempat. Apabila catering kita masih ada yang tidak dapat diproduksi sendiri, maka kita akan ambil dari vendor lain. Kemudian sewa tempat sesuai dengan berlangsungnya acara ya. Terus mitra ketiga adalah penjahit dan penyedia aksesoris serta baju untuk event. Jadi mereka itu harus sesuai dengan permintaan custom. Apabila tidak menggunakan baju dari kita, nah siapa yang customernya tinggal menyesuaikan sesuai dengan ukuran dan minatnya. Untuk contoh perhitungan modal usaha, karena ini usahanya kompleks ya, ini bisa dimulai dari bahan-bahan untuk catering. Ya ini saya contohkan di catering di price listnya untuk 100 orang event ulang tahun anak usia 10 tahun ya, dengan modalnya 2.500.000 dipropose ke customer sebesar 4.500.000. Itu karena ada biaya lain-lainnya. Jadi biaya pemasaran antara kartu nama, spanduk kecil, brosur, desain, undangan ultah dan lain sebagainya itu total 1.830. Jadi kalau misalnya ulang tahun itu kan cuma undangan aja, jadi cuma 150. Kemudian distribusinya ada sewa tempat, sewa mobil, pembuatan alat bantu pemasaran, kemudian perlengkapan dan peralatan 2.700.000. Biaya lain-lain ini yang banyak, dokumentasi, gift dan promosi, jasa upah pekerja totalnya 4 juta. Kemudian modal awalnya totalnya itu 11.030.000. Jadi acara ultah ini kurang lebih 9.350.000 dengan estimasi harga ke konsumen 12.500.000 untuk 100 peserta gitu. Nah, jadi keuntungannya sekitar 28%. Nah, ilustrasi laporan keuangan 1 tahun untuk KS Beauty Event Organizer ini ada laporan laba ruginya estimasi 1 Juli sampai dengan 30 Juni 2021. Ya, pendapatan jasa event organizer ini untuk 1 tahun dari event kecil maupun event besar, orientasinya ilustrasinya adalah 577 juta. Dengan beban usahanya sewa tempat 150 juta, listrik air 12 juta, gaji dan upah 90 juta, pulsa dan internet 3 juta, peralatan dan perlengkapan 100 juta, penyusutan peralatan 1 juta, beban lain-lainnya 70 juta, dan jumlah beban usaha adalah 426 juta. Laba bersihnya adalah 151 juta atau sekitar 26%. Nah, kemudian ada laporan laba ruginya, ini laporan perubahan KS Beauty Event Organizer, perubahan modalnya ya. Jadi modal dari saya sendiri itu 200 juta, laba bersihnya 151 juta. Kemudian ada private buat saya 50 juta. Jadi total modalnya 301 juta. Jadi asumsinya dari event kecil, sedang sampai besar selama 1 tahun mendatang gitu. Keuntungannya sekitar 26%. Nah, kenapa di sini modalnya lebih kecil sedangkan pendapatan kita kan banyak tadi di ilustrasinya ya? Karena asumsinya adalah DP dibelikan oleh customer dan DP itu 50%. Saat acara mau berlangsung itu DP harus masuk 50% dulu. Jadi untuk biar sama-sama enak, kita ada proposalnya, ada perjanjiannya. Jadi kalaupun nanti ada kerugian customer yang disebabkan oleh kita, itu kita bisa kasih kompensasi juga, kita berani hitam di atas putih gitu. Ya, ini motonya adalah keep aman, kepuasan pelanggan adalah amanah kami gitu. Udah deh, selesai. Terima kasih. Selamat malam.